Ya, kita melanjutkan pembahasan kita kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah masuk di masalah yang ke-9, masalah yang 9 berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburan. Dan telah kita jelaskan bahwa penyebab orang diazab di dalam kuburan itu ada dua macam. Yang pertama secara mujmal, secara global, yaitu bentuk dosa dan maksiat, maka semuanya menjadi sebab diazabnya seseorang di dalam kuburannya. Kemudian yang kedua, yaitu sebab-sebab yang rinci. Nanti beliau Al-Imam Qayyim menyebutkan banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan seseorang diazab di dalam kuburannya. Pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di bab yang ke-10. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa ammal mas'alatul ashiratu. Sedangkan bab yang ke-10, wa hiya qawluhu, yaitu pertanyaan orang-orang yang bertanya, ma hiyal asbabul munjiyatu min adzabil qabri. Apa amal-amal yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur? Yaitu maksudnya di sini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Maka beliau kata Imam Al-Qayyim beliau mengatakan fajawabuha aidan min wajhain. Pertanyaan ini juga kita jawab menjadi dua jawaban. Kita jawabnya dengan dua jawaban. Yang pertama mujmal, kita jawab secara mujmal. Kemudian nanti yang kedua kita jawab secara mufassal, secara rinci. Wa amal mujmal, kalau jawaban secara global, apa yang menjadikan kita bisa selamat dari azab kubur? Fahuwa tajannubu tilkal asbabil lati taqtadi azabal qabri. Yang paling inti ya kita meninggalkan semua sebab yang menjadikan seseorang diazab di dalam kuburnya. Yaitu semua penyebab yang menjadikan orang diazab dalam kubur harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Setelah itu beliau memberikan sebuah faidah amal yang paling bagus untuk menyelamatkan kita dari azab kubur. Maka beliau berkata, wa min anfa'iha, dan amal yang paling bermanfaat yang nanti akan menyelamatkan kita dari azab kubur, ayyajlisal insanu indama yuridu nauma lillahi sa'atan. Dan ini amal yang luar biasa. Kalau kita bisa merutinkan ini, kita rutinkan amal ini luar biasa. Yaitu apa? Hendaknya setiap orang ketika dia mau tidur, dia duduk sebentar, dia merenung sebentar. Yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa ala ma khasirahu wa rabihahu fi yaumihi. Yaitu dia melonggarkan waktu sebentar sebelum tidur. Untuk apa? Untuk menghisap dirinya setiap hari. Jadi hari ini saya itu ruginya berapa? Saya hari ini untungnya berapa? Hari ini amal ibadah yang sudah saya kerjakan apa saja? Hari ini kejelekan yang saya kerjakan apa saja? Dan itu setiap hari, yaitu kita menghisap diri itu setiap hari. Tsumma yujaddidu lahu taubatan nasuhan bainahu wa bainallah. Kalau di hari ini qadarullah kok kita itu berbuat kesalahan, maka langsung sebelum tidur kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara kita menyesali
kita tinggalkan, kita menyesali, dan kita berjuang untuk tidak mengulangi. Wa yanamu ala tilka taubah, sehingga dia itu setiap tidur, dia tidur di atas taubat dosa yang dia kerjakan di hari itu. Wa yazimu alla yu'awida dzamba idza istayqadha, dan dia berjuang, bertekad bulat, berniat untuk tidak mengulangi dosa itu kembali ketika dia bangun tidur. Wa yaf'alu hadza kulla lailatin, dan hendaknya orang bisa mengerjakan perbuatan ini, aktivitas ini setiap malam. Itu setiap malam itu dia sebelum tidur, sebelum ditutup malam hari atau aktivitas di hari itu, maka dia itu menghisap dirinya, dan itu setiap hari. Sehingga saya hari ini untung berapa, saya rugi berapa, hari ini dosa apa saja yang saya kerjakan, setelah itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Fa in mata min lailatihi mata ala taubah, siapa yang meninggal di malam itu, maka dia itu meninggal dunia di atas taubat, yaitu dia sudah bertobat dari semua kesalahan. Wa in istayqadha mustaqbilan lil amal, kalau dia itu bangun tidur dan malamnya gak meninggal, berarti dia itu siap membuka lembaran baru yang sudah bersih. Kenapa? Karena lembaran sebelumnya sudah ditutup dengan taubat. Masruran bi ta'khiri ajalihi, dan orang itu bangga, senang ketika ajalnya ditunda. Hatta yastaqila rabbahu, sehingga nanti dia itu bisa mempersiapkan diri menuju Allah Ta'ala. Wa yastadrika ma fatahu, dan dia bisa mengejar kekurangan dia. Dan ini yang terbaik. Jadi yang terbaik kalau kata Imam Qayyim, jadi amal yang bisa menyelamatkan kita di azab kubur itu apa? Apa saja dari kebaikan. Yang paling intinya kita meninggalkan semua penyebab seseorang itu diazab dalam kuburnya. Dan yang lebih inti lagi, dan itu kunci rahasianya itu, setiap malam sebelum tidur kita menghisap diri kita masing-masing. Jika memang di hari ini kita berbuat dosa, ditutup hari ini dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Walaysa lil abdi anfa'u min hadhihi taubah, dan tidak ada perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba kecuali taubat yang modelnya seperti ini, yaitu taubat yang dia kerjakan setelah dia berbuat dosa. Tidak menunggu setahun, tidak menunggu 2 tahun. Hari ini berbuat dosa, malam harinya dia sudah bertobat. Wala siyama idza aqaba dzalika bi dzikrillah. Terlebih setelah dia bertobat, misalkan malam ini kita menghisap diri kita. Setelah selesai kita menghisap, kemudian setelah itu kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur, membaca zikir-zikir, membaca amal-amalan yang disunahkan sebelum kita tidur. Berarti kita tidur, kita sudah bertaubat, dan kita sudah berzikir kepada Allah Ta'ala. Hatta yaghlibahu naumu, sampai akhirnya zikir kita itu membuat kita itu tidur. Jadi kita zikir, les tidur. Jadi sampai akhirnya tidur itu mengalahkan zikir kita, sehingga dia itu menutup dirinya, menutup harinya itu dengan taubat dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Faman aradallahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi hamba itu, waffaqahu lidzalika, Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu untuk bisa mengerjakan amal ini rutin setiap hari. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan dan daya kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi minimal itu yang dimaksud sama beliau itu minimal sebelum kita tidur, dosa kita itu sudah kita bersihkan di hari itu. Ya, jadi kita bersihkan, dan kalau bisa itu ritual sebelum tidur itu kita amalkan, berwudu. Kemudian kalau memang malam harinya kemungkinan kita nggak bisa sholat malam, ya kita sholat witir 3 rakaat. Kemudian nanti setelah itu kita membaringkan badan kita, setelah itu kita berdoa, baca beberapa ayat dan yang lainnya. Dan itu kata beliau, ini amal yang paling bermanfaat untuk menyelamatkan kita dari azab kubur kita. Ini kata beliau, ini jawaban secara global. Kalau jawaban secara global, jawabannya seperti itu. Wa amal jawabul mufassal, sedangkan jawaban secara rinci yang berkaitan dengan amal-amal apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Fanadhkuru ahaditsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yunji min adzabil qabri. Kita akan menyebutkan hadis-hadis
Yang hadis-hadis ini akan kita dapatkan bahwa ada beberapa amal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Nanti beliau menyebutkan ada beberapa amalan. Yang pertama, jadi ada di antara hadis yang beliau sebutkan itu nanti ada beberapa amal. Yang amal-amal itu kalau kita kerjakan, maka kita nanti akan selamat dari azab kubur. Bahkan dari fitnah kubur saja kita selamat, yaitu nggak ditanya. Di alam kubur nggak ditanya sama malaikat munkar dan nakir, apalagi sampai diazab. Yang pertama, amal yang pertama yang membuat kita ini selamat dari azab kubur, bahkan pertanyaan kubur pun selamat. Yang pertama yaitu ribat. Yang pertama adalah ribat. Ribat itu menjaga perbatasan kaum muslimin. Misalkan negeri Islam ada perbatasan yang itu berbatasan dengan negeri lain. Maka ada orang-orang yang ditugaskan menjaga perbatasan. Biasanya TNI, kalau di kita ya TNI sekarang ini, mereka menjaga di perbatasan. Ya, menjaga perbatasan kaum muslimin itu namanya ribat. Dinamakan dengan ribat. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin sehari semalam 24 jam, pahalanya lebih baik daripada puasa dan sholat malam 1 bulan. Puasa selama sebulan, siangnya, malamnya non-stop, sholat malam selama sebulan. Siapa yang menjaga ribat sehari semalam, amal itu lebih mulia, lebih baik daripada sholat malam selama 1 bulan dan puasa sunnah selama 1 bulan. Wa in mata ujri alaihi amaluhu. Dan siapa yang meninggal dalam pekerjaan ini, dalam ribat, dia meninggal dunia, amalnya itu akan dialirkan. Yaitu dialirkan apa? Terus mengalir pahalanya. Allati kana ya'maluhu, yang dia amalkan ketika masih hidup. Meninggal dunia, amalnya masih berjalan terus. Wa ujri alaihi rizquhu, demikian juga rizkinya dijalankan, yaitu akan mengalir terus rizkinya. Kemudian yang selanjutnya keutamanya wa aminal fatan, dan orang itu akan selamat dari fitnah kubur. Orang itu akan selamat dari fitnah kubur, yaitu nanti dia itu tidak akan ditanya oleh malaikat di dalam kuburannya. Dan hadis yang lain, hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayit, setiap orang yang meninggal akan ditutup dengan amalnya. Illa ladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang meninggalnya karena ribat di jalan Allah Ta'ala. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Orang yang ribat, amalannya akan dikembangkan terus sampai hari kiamat. Jadi terus amalannya itu semakin besar, semakin bertambah sampai hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabri, dan orang itu akan selamat dari fitnah kubur. Nah, jadi amal yang pertama yang menyelamatkan kita dari azab kubur itu adalah ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, amal kedua yang menyelamatkan dari azab kubur adalah mati syahid. Orang yang mati syahid, sebagaimana dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Nasai dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syalbani, dari Rashid bin Sa'ad an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat bercerita, anna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman mereka akan ditanya dalam kuburnya kecuali orang yang mati syahid? Yaitu maksudnya, kenapa ya Rasulullah orang mati syahid itu enggak ditanya dalam kuburnya? Maka Rasulullah bersabda, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup sayatan pedang yang mengenai badannya, sebagai yang mengenai kepalanya, sebagai pengganti dari fitnah. Maksudnya apa? Nanti para ulama, beliau akan menyebutkan di Imam Qayyim di akhir pembahasan, beliau nanti akan menyebutkan maksudnya
orang itu ketika tersayat badannya karena ketika berperang, baik itu kena anak panah atau tombak atau tersayat pedang, dia sabar dengan luka itu sampai akhirnya dia harus meninggal dunia dalam membela agama Allah Ta'ala. Maka sabarnya dia itu sudah kayak ujian untuk menguji iman dia itu sejati, mukmin yang sejati atau munafik. Karena orang munafik tidak akan bisa seperti itu. Berarti apa? Berarti seakan-akan dia itu sudah diuji. Maksudnya itu ketika orang itu disayat tubuhnya dengan sayatan pedang sampai akhirnya orang itu meninggal dunia, maka itu sudah diuji. Sayatan pedang itu kayak tes. Maka itu malaikat mungkar dan nakir sudah tidak ditanyakan. Kenapa? Karena sabarnya dia dengan luka itu sudah seperti pertanyaan dalam kubur. Sehingga apa? Sehingga orang yang mati syahid, mereka ketika di dalam kubur, mereka tidak ditanya lagi. Mereka sudah tidak ditanya man rabbuka, nggak ditanya lagi. Kenapa nggak ditanya? Karena sudah sebagai tes ketika dia merasakan sakitnya sayatan pedang. Dan ada sebuah riwayat yang ini hadis yang luar biasa, ini hadis ini keutamaan orang yang mati syahid. Hadisnya juga sahih juga di Sahih Al-Albani. Yaitu hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dari Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid dia akan mendapatkan 6 pahala. Orang yang mati syahid dia akan mendapatkan 6 pahala dari Allah Ta'ala. Yang pertama, pahala yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Pahala yang pertama, dia akan diampuni dosanya, semua dosanya di awal tetesan darah. Awal kali dia terkena sayatan pedang, tombak atau anak panah, setelah itu netes, maka awal kali tetesan darah ini sebagai pengganti atau sebagai penghapus dosanya dia, sehingga dosanya dihapuskan semuanya di awal tetesan darah dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yura maqadahu minal jannah wa yujaru min adzabil qabri. Ya, yang kedua, wa yura maqadahu minal jannah, dan akan ditampakkan bagi orang itu tempat tinggalnya di surga. Orang yang mati syahid itu langsung ditampakkan tempat tinggal dia di surga, sehingga dia langsung melihat tempat tinggalnya. Kemudian jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama, diampuni dosanya di awal dia itu terkena sayatan pedang. Kemudian yang kedua, ketika dia itu terluka, langsung dia itu melihat tempat tinggal dia di surga. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal fazail akbar. Dia akan diselamatkan dari azab kubur, dan dia juga akan selamat dari fazail akbar. Fazail akbar itu rasa takut ketika sangkakala ditiup. Berarti yang ketiga, dia selamat dari 2 perkara ini. Dia selamat dari 2 perkara ini. Yaitu selamat di dalam kuburnya sehingga dia nggak diuji. Yang kedua, dia selamat ketika dia itu datang hari kiamat. Masuk alam kubur dia itu gak ditanya. Masuk alam akhirat orang itu aman, tidak merasakan takut. Kemudian yang keempat, wa yudau ala ra'sihi tajul wiqar. Akan dipakaikan di kepalanya orang itu mahkota kebangsaan, kewibawaan. Al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa fiha, di mana mahkota itu akan ada banyak permata-permata yang indah-indah. Rasulullah mengatakan satu permata yang nempel di mahkota dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu permata yang ditempelkan dalam mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima, wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawjatan minal huril ain.
dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Kemudian yang terakhir, wa yusyaffa fi sab'ina min aqaribihi, dan dia akan diizinkan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dia akan diberikan izin untuk memberikan syafaat 70 orang dari karib kerabatnya. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada kakeknya, kepada siapa saja dari karib kerabatnya. Nah, coba kita perhatikan ya, dalam hadis ini berarti kalau kita perhatikan itu ada 6 keutamaan bagi orang yang mati syahid, dan itu luar biasa. Jadi yang pertama itu dosa-dosanya langsung diampuni semuanya di awal tetesan darah. Yang kedua, dia langsung melihat rumahnya dia di surga, langsung kelihatan, ditampakkan rumah dia di surga. Yang ketiga, dia aman dari azab kubur dan aman dari ketakutan ketika trompet ditiup, yaitu ketika masuk hari kiamat. Yang keempat, akan ditaruh di kepalanya mahkota yang sangat berwibawa, di mana di mahkota itu akan banyak permata, satu permatanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Yang keenam, diizinkan bagi orang itu untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Nah, di sini dari ada di antara 6 perkara itu, keutamaan orang yang mati syahid, orang itu akan diselamatkan dari azab kubur, sehingga orang yang mati syahid mereka tidak diazab. Kemudian ketiga, keutamaan yang ketiga, yaitu amal ketiga yang menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk. Ada sebuah hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan. Hadisnya yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, daraba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang membuat tenda ketika safar. Setelah itu dia bikin tenda di atas kuburan. Wa huwa la yasabu annahu qabrun, dan dia nggak tahu kalau rupanya tenda yang dia bikin itu di bawahnya itu ada kuburan. Dia itu nggak tahu. Maka di malam harinya, ketika dia itu tidur malam harinya, fa idza insanun yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha, maka dia itu melihat atau mendengar ada orang yang membaca surat Al-Mulk, sampai dikhatamkan surat itu. Akhirnya di pagi harinya, fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke Rasulullah SAW bercerita, ya Rasulullah, darabtu khiba'i ala qabrin, saya bikin tenda, rupanya tenda saya itu di atas kuburan, wa ana la ahsibu annahu qabrun, dan saya nggak tahu kalau itu kuburan ya Rasulullah. Fa idza qabru insanin yaqra suratal mulki, ketika saya tidur, saya mendengar di kuburan itu ada orang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surat Al-Mulk adalah surat Al-Mani'ah. Mani'ah itu penghalang. Hiyal munjiyah itu adalah surat yang menyelamatkan. Yaitu apa? Tunjihi min azabil qabri. Surat itu akan menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Sehingga siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka ketika di alam kuburnya dia dijaga sama surat itu, sehingga malaikat tidak akan mampu untuk mengazab orang itu. Dan surat Al-Mulk itu jumlahnya 30 ayat. Rasulullah juga bersabda, inna surata thalathina ayatan. Di Al-Quran itu ada surat yang isinya ada 30 ayat. Syafaat fi sahibiha hatta ghufira lahu. Surat itu terus memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai akhirnya dia itu nanti akan diampuni dosa-dosanya. Yaitu surat Al-Mulk.
yaitu orang membaca surah Al-Mulk, dan sebagian ulama mengatakan sunnahnya dibaca di malam hari. Dibaca di malam hari kita itu membaca surah Al-Mulk. Kemudian yang keempat, amal yang keempat, sebab-sebab yang menjadikan orang itu selamat dari azab kubur, orang yang meninggal dengan sakit perut. Orang yang dia itu meninggalnya karena sakit perut. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalau riwayat ini lebih umum, yaitu semua penyakit. Siapa yang meninggalnya karena semua penyakit, maka dia itu dibebaskan dari azab kubur. Tapi hadisnya lemah sekali. Hadisnya sangat-sangat lemah. Yaitu hadis man mata maridun mata syahidan. Siapa yang meninggal dalam kondisi sakit, maka dia itu matinya mati syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri, dan dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa ghudiya wariha alaihi birizqin minal jannah, dan akan diberikan, dikirim makanan-makanan dari surga kepada dia. Cuma ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ada sebuah riwayat juga, dan ini lebih kuat sedikit, dikeluarkan Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Yasar. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'a Sulaiman bin Surat. Saya pernah duduk bersama Sulaiman bin Surat wa Khalid bin Ghurfatah, dan duduk bersama Khalid bin Ghurfatah. Yaitu kita lagi kumpul. Fadzakaru anna rajulan mata bi batnihi. Tiba-tiba ada orang di antara kita yang menceritakan bahwa temannya meninggal dunia karena sakit perut. Fa idza huma yashtahiyani ayyakuna syahida janazatahu. Maka Sulaiman bin Surat, seorang sahabat, wa Khalid bin Ghurfatah, seorang sahabat juga, dia ingin sekali menyaksikan jenazahnya orang itu, orang yang meninggal karena sakit perut. Sakit perut itu nanti bisa mencakup perempuan yang melahirkan, demikian juga apa saja. Faqala ahaduhuma lil akhar. Maka dua sahabat ini, kenapa kok mereka itu pengen sekali mengunjungi jenazahnya orang yang matinya karena perutnya itu? Maka satu dari dua orang itu ngomong kepada temannya, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah pernah bersabda, man yaqtuluhu batnuhu, siapa yang dibunuh oleh perutnya. Siapa yang dibunuh sama perutnya, yaitu maksudnya dibunuh sama perutnya itu orang yang meninggal karena perutnya, karena sakit perutnya. Lam yu'adzab fi qabrihi, orang itu tidak akan diazab di dalam kuburannya. Kalau hadis ini lebih kuat daripada hadis sebelumnya. Kalau hadis ini lebih kuat daripada hadis yang sebelumnya. Jadi intinya di sini berarti yang keempat di antara amal perkara yang menyebabkan orang itu selamat dari azab kubur itu sakit. Dan lebih khusus lagi yaitu sakit perut. Tapi tetap kita katakan namanya sakit perut, sakit yang menyebabkan orang itu terjaga dari azab ketika orang itu sabar. Orang itu sabar, orang itu ihtisab, mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Kalau tidak sabar ya sama saja, percuma, walaupun dia itu sakit perut. Kemudian yang kelima, di antara amal yang kelima yang menyebabkan orang itu selamat dari azab kubur, yaitu orang yang meninggal di hari Jumat. Orang yang dia itu meninggal di hari Jumat. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Rabi'ah bin Saif dari Abdullah bin Amr, berkata Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati, tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat, au lailatul jum'ah, atau malam Jumat. Tidak ada seorang muslim, ini kaitannya, jadi muslim, harus muslim. Yamutu yaumal jum'ah, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, waqahullahu fitnatal qabri, Allah akan menjaga orang itu dari azab kubur. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan man tuwfiya yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wuqiyal fattan, siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan terbebas dari fatan. Fatan itu malaikat yang menanya, malaikat yang bertanya. Tapi kita katakan namanya orang meninggal di hari Jumat itu yang pertama harus muslim syaratnya. Yang kedua, dia meninggalnya dalam kondisi yang baik.
Baik itu maksudnya apa? Tidak sedang berbuat dosa dan maksiat. Orang meninggal hari Jumat tapi sedang berbuat dosa dan maksiat, maka dia nggak masuk. Ya, dia nggak masuk. Kemudian yang ketiga, tetap itu semuanya kita kembalikan kepada amalannya. Dia itu siapa? Yaitu dia itu siapa? Bukan berarti ketika ada orang meninggal dari Jumat berarti semuanya itu masuk dalam hadis ini. Tidak. Orang kafir, pelaku dosa dan maksiat, bahkan orang meninggalnya pas lagi dia itu misalkan overdosis narkoba, meninggal di hari Jumat, maka kita katakan tidak, karena dia meninggal di atas dosa dan maksiat. Tapi intinya kalau ada orang mukmin, ada orang baik, kemudian orang itu qadarullah meninggalnya di hari Jumat, maka itu sebuah kemuliaan. Nah, jadi ini beberapa amalan yang disebutkan sama Rasulullah, yang amalan-amalan itu akan menjadi penyebab orang itu selamat dari azab kubur. Pertanyaan di sini, beliau menyebutkan beberapa pertanyaan, masalah bagus. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang yang mati syahid mereka itu tidak ditanya. Orang yang mati syahid itu tidak ditanya. Pertanyaan, kalau orang siddiq itu kan derajatnya di atasnya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, nabi yang paling tinggi, nabi. Wasiddiqin, di bawahnya nabi siddiq. Wasyuhada, kemudian ketiga syahid, kemudian keempat wassolihin. Berarti ada 3 tingkatan ini. Ada orang soleh, ada syahid, ada siddiq, ada nabi. Nah, syahid itu tingkatan kedua. Jadi ada soleh, soleh itu ya orang-orang yang menjalankan perintah Allah Ta'ala, itu orang soleh bertakwa. Nanti kalau lebih kuat lagi nanti syahid, lebih kuat lagi siddiq, lebih kuat lagi nanti nabi. Berarti syahid itu tingkatan kedua. Pertanyaan, kalau tingkatan kedua ini tidak ditanya sama malaikat, terus tingkatan ketiga ditanya enggak? Yang lebih tinggi derajatnya, yaitu siddiq atau nabi. Nabi itu ditanya atau tidak? Maka Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, idza kana syahid la yuftan. Jika seandainya syahid tidak ditanya sama malaikat, fasiddiqu ajallu khatran wa a'zamu ajran. Orang yang tingkatannya syahid lebih layak untuk tidak ditanya. Kenapa? Karena derajatnya lebih tinggi daripada syahid. Allah yuftan berarti mereka syahid, yang tingkatannya syahid dia nggak akan ditanya. Li'annahu muqaddamun dzikruhu fi tanzil ala syuhada. Kenapa? Karena siddiq disebutkan oleh Allah lebih awal daripada syuhada. Faulaika ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolin. Siddiq lebih awal disebutkan dalam surat itu. Berarti siddiq itu lebih mulia. Setelah itu beliau mengatakan waqad shahha fil murabit. Orang yang ribat alladzi huwa duna syahid, yang itu di bawahnya syahid. Ribat itu orang yang mati di perbatasan kaum, itu di bawahnya syahid. Annahu la yuftan, itu saja enggak ditanya. Yang ribat itu saja enggak ditanya. Yang syahid enggak ditanya, apalagi yang siddiq gitu. Fakaifa biman huwa a'la rutbatan minhu wa minasyahid. Maka kalau ada orang yang derajatnya lebih tinggi, maka dia tidak ditanya. Ini kalau pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Berarti kalau kita kata Imam Al-Qurtubi, berarti orang yang tingkatannya siddiq mereka juga tidak ditanya. Dalilnya mana? Kata beliau, dalilnya karena siddiq lebih mulia daripada syahid. Tapi dibantah pendapat ini sama Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan wal ahaditsus shahihatu taruddu hadzal qaul. Tapi kalau kita membaca hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih membantah pendapatnya ini, yaitu pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Wa tubayyinu anna siddiq yus'alu fi qabrihi. Maka kita mendapatkan dalil bahwasanya siddiq ditanya di dalam kuburannya. Kama yus'alu ghairuhu, sebagaimana manusia yang lain ditanya. Wa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar, coba kita lihat Umar. Umar ini Ra'sus siddiqin, beliau adalah orang siddiq. Waqad qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar ketika diceritakan tentang pertanyaan malaikat dalam kubur, maka Umar itu bertanya, wa ana ala mithli halati hadhi, ya Rasulullah, apakah saya juga seperti itu? Yaitu saya itu akan ditanya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, engkau juga akan ditanya. Menunjukkan apa? Berarti siddiq itu juga ditanya. Yang ada pengecualian itu cuma syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Demikian juga orang murabit.
Maka orang yang lebih tinggi tingkatannya yaitu siddiq, karena tidak ada dalil yang mengecualikan, maka kembali kepada hukum asal, yaitu bahwasanya mereka ditanya. Pertanyaan, lah kalau Nabi berarti kan di atasnya lagi, Nabi itu ditanya juga enggak? Maka beliau menyebutkan, kata beliau, waqad ikhtalafan nas fi anbiya. Para ulama berbeda pendapat dalam Nabi. Apakah ditanya atau tidak? Hal yus'aluna fi kuburihim. Apakah Nabi itu ditanya dalam kuburannya atau tidak? Ala qaulin. Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ini paham ya? Ini masalah akidah loh, padahal ini masalah akidah. Ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah. Dan kita sepakat, ada masalah yang kita sepakati, itu namanya usul kita, bahwasanya kita menetapkan di kuburan itu ada fitnah kubur, pertanyaan kuburan, dan itu sepakat, nggak ada khilaf. Dan di dalam kuburan itu ada azab kubur, dan itu nggak ada khilaf. Cuma yang berkaitan dengan fitnatul qabri, pertanyaan kuburan ini, di situ ada cabang-cabang masalah ini yang terjadi perbedaan. Contohnya tadi, siddiq ditanya atau tidak, khilaf di antara para ulama. Contoh lagi, Nabi ditanya atau tidak, khilaf juga di antara para ulama. Sampai beliau mengatakan ada dua pendapat ulama, wahuma wajhani fi madzhabil Ahmad wa ghairihi. Dan itu semuanya pendapat itu ada di mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dua riwayat pendapat. Beliau terkadang pendapatnya Nabi ditanya, terkadang pendapat beliau mengatakan Nabi itu tidak ditanya. Imam Ahmad sendiri punya dua pendapat. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, wala yalzam min hadhil khasiyati allati ikhtassa biha syahid. Tapi perlu diingat, kalau siddiq ditanya, kemudian Nabi juga ditanya, Nabi ditanya enggak? Ada dua pendapat. Kalaupun ditanya, ini fahami Mas Said, beliau mengatakan wala yalzam min hadhil khasiyati allati ikhtassa biha syahid. Bukan berarti syahid, orang syahid yang memiliki kelebihan, dia tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, sedangkan siddiq ditanya, bukan berarti satu keutamaan ini mengalahkan semua keutamanya saat siddiq. Maksudnya gini, maksudnya itu, jika ada satu kelebihan, maka tidak melazimkan itu lebih baik daripada yang lain. Contohnya gini, misalkan ini, Nabi Musa sama Nabi Khidir, mana yang lebih utama antara Nabi Musa sama Nabi Khidir? Jelas Nabi Musa, karena Nabi Musa itu Nabi terbaik Bani Israel. Kenapa? Karena banyak keutamaan. Cuma ada beberapa masalah di mana Nabi Khidir lebih utama daripada Nabi Musa. Sampai akhirnya apa? Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Apakah ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir berarti Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa? Kita katakan iya, lebih mulia dalam bab itu. Tetapi kalau dalam bab yang lain, Nabi Musa punya banyak sekali kemuliaan yang gak dimiliki sama Nabi Khidir. Sehingga keutamaan satu bagi orang syahid yang dia gak ditanya sama malaikat, bukan berarti syahid itu lebih mulia daripada siddiq. Tetap siddiq lebih mulia. Cuma satu keutamaan ini iya, syahid memiliki keutamaan melebihi siddiq dalam masalah ini. Cuma dalam masalah yang lain, yang lebih banyak, tetap siddiq lebih mulia daripada syahid. Fa khawasyu syuhada qad tantafi amman huwa afdalu minhum, yaitu orang-orang yang mati syahid walaupun dia nggak sampai tingkatan siddiq, dia tidak ditanya, tapi bukan berarti dia itu ketika nggak ditanya dia itu lebih mulia daripada siddiq. Tetap siddiq lebih mulia, cuma terkadang siddiq itu ditanya. Jadi intinya di sini beliau menyebutkan beberapa masalah juga, yaitu bahwa Nabi apakah ditanya itu terjadi khilaf. Juga nanti masalah juga yang lain tapi nggak disinggung di sini tentang anak bayi yang meninggal dunia. Tapi Imam Ibnu Qayyim nggak menyebutkan di sini. Kalau ada anak meninggal dunia, anak itu ditanya nggak? Anak itu ditanya nggak? Kan belum balik dia belum balik, sehingga dia itu belum ada beban. Kan dia nggak ada beban gitu. Kecuali kalau dia sudah balik berarti sudah taklif, sudah turun. Ini kan masih bayi, meninggal dunia, ditanya nggak? Terjadi khilaf juga di antara para ulama. Wallahu a'lam, ada pendapat sebuah riwayat dan itu jadikan sebagai standar dalil para ulama. Sebagian ulama bahwa bayi itu juga ditanya.
bayi itu ditanya juga oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kenapa? Karena ada sebuah riwayat Rasulullah pernah mensolatkan bayi ketika meninggal. Rasulullah setelah itu mendoakan, Allahumma qihi min azabil qabri. Tuhanku, jagalah anak ini dari azab kubur. Ketika Rasulullah mendoakan, jagalah wahai Tuhanku anak ini dari azab kubur, menunjukkan bahwasanya anak itu juga diazab. Kalau diazab mesti ditanya. Kalau diazab mesti ditanya. Berarti menunjukkan apa? Anak kecil itu ditanya di dalam kuburan, dan kalau dia bisa menjawab, selamat. Kalau tidak, ya diazab. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, Imam Muqayyim menyebutkan sebuah riwayat. Riwayat ini lengkap sekali. Cuma riwayat ini masalah. Riwayat ini masalah. Sebagian mengatakan hadis ini palsu. Hadisnya itu palsu. Jadi ada sebuah riwayat Rasulullah menjelaskan secara detail dalam satu perjalanan hadis tentang amal-amal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur, dan Rasulullah menyebutkan banyak sekali. Itu nanti bisa dibaca di kitab Ruh karena banyak sekali. Rasulullah menyebutkan amal-amal apa saja yang Rasulullah bermimpi. Sebenarnya Rasulullah itu bermimpi. Rasulullah mengatakan, inni ra'aitul barihata ajaban. Tadi malam saya memimpi sesuatu yang aneh. Saya melihat ada orang dari umatku didatangi malaikat maut untuk mencabut rohnya. Setelah itu datang amalan birrul walidain untuk menjaga dirinya. Akhirnya malaikat tidak jadi mencabut nyawanya. Ada juga seseorang yang dari umatku yang sudah disiapkan azab kubur. Setelah itu datang wudu, amal wudu, kemudian menyelamatkan hamba itu dari azab kubur. Dan yang lainnya panjang sekali. Dan terus menyebutkan amal apa saja itu. Nah, pertanyaan ini hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya ini sahih atau tidak? Kalau disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim, sehingga kalau kita membaca seakan-akan beliau itu menguatkan hadis ini. Yaitu beliau itu seakan-akan menguatkan. Yaitu karena terakhir beliau mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau sangat memuliakan hadis ini. Sampai beliau kata di akhir pembahasan di kitab ini beliau mengatakan, kata Imam Qayyim, saya itu Syekhul Islam, saya mendengar Syekhul Islam sangat memuliakan hadis ini. Waqala, dan beliau berkata, usulus sunnati tasyadulahu. Pondasi-pondasi hadis kami yang kami miliki telah menyaksikan akan bagusnya hadis ini. Yaitu hadis ini itu hadis yang baik. Wa huwa min ahsanil ahadits, bahkan ini termasuk hadis yang terbaik. Sehingga nanti banyak ulama-ulama yang mereka itu mensahihkan hadis ini. Tetapi yang menjadi masalah itu hadis ini jalurnya semuanya lemah. Bahkan sebagian mengatakan hadis ini palsu, seperti Al-Imam Al-Laqnawi dalam kitab beliau Al-Athar Malfu'ah fil Akhbaril Mawdu'ah, mengarang sebuah kitab mengumpulkan hadis-hadis dhaif palsu, diantaranya masalah ini juga. Sehingga ini terkenal, hadis ini terkenal, masyhur, tetapi hadis ini palsu atau lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Syalbani juga mendhaifkan, sehingga tidak bisa kita pakai sebagai hujah. Ya, seperti di sini pembahasan kita, pembahasan tentang amal-amal apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Intinya kita meninggalkan semua sebab yang menyebabkan orang itu diazab dalam kuburan. Itu inti. Kalau ingin lebih intinya, ya kita itu jauhkan dosa dan maksiat. Kalau lebih intinya lagi, kita itu bertobat dari dosa kita. Dan kapan yang terbaik? Yang terbaik ya setiap malam. Setiap malam kita bisa bertobat, maka itu yang terbaik. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti kita masuk di pembahasan yang berikutnya tentang pertanyaan di kuburan. Apakah itu umum, mencakup muslim, munafik, kafir? Semuanya ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena lebih lengkap nanti pembahasan masalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir lebih lengkap lagi. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.